Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muslimin. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi video saluran distribusi global dan e-commerce. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu saluran distribusi global. Saluran distribusi global adalah jaringan yang digunakan oleh produsen untuk mengantarkan produk mereka kepada konsumen. Ini melibatkan serangkaian langkah dan entitas yang bekerja sama untuk mengelola penyimpanan, transportasi, dan penjualan produk dari titik produksi ke titik konsumsi di seluruh pasar global. Saluran distribusi global meliputi produsen, distributor, agen pemasaran, toko retail, dan perusahaan logistik yang bekerja sama untuk memastikan produk mencapai konsumen dengan efisien dan efektif di berbagai negara dan wilayah. Saluran distribusi global berperan sangat penting dalam memungkinkan perusahaan untuk memperluas pasar mereka di tingkat internasional, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenuhi kebutuhan konsumen global. Dengan menggunakan saluran distribusi global yang efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan rantai pasok mereka dan mencapai kesuksesan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, komponen-komponen utama dalam sistem saluran distribusi global. Yang pertama, produsen atau pemasok utama, yaitu merupakan awal dari saluran distribusi, di mana produk diproduksi atau dihasilkan. Produsen biasanya memiliki pabrik atau fasilitas produksi di negara atau di berbagai seluruh dunia. Kedua, eksportir. Eksportir adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengirimkan produk dari negara asal ke pasar global lainnya. Ketiga, importir, yaitu yang berperan dalam mengimpor produk dari luar negeri ke pasar domestik. Mereka mengurus semua proses impor, termasuk pembayaran bea cukai, pengeluaran dokumen, dan penyimpanan barang. 4. Distributor, yaitu perantara yang membeli produk dari produsen atau eksportir dan menjualnya ke pengecer atau konsumen akhir. Mereka bertanggung jawab atas penyimpanan, distribusi, dan pemasaran produk dalam pasar mereka. Kelima, pengecer, yaitu entitas terakhir dalam saluran distribusi global yang menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Keenam, perusahaan logistik, yaitu perusahaan logistik yang menyediakan layanan transportasi, penyimpanan, dan pengelolaan rantai pasok untuk mengirimkan produk dari produsen ke konsumen. 7. Pasar dan konsumen. Akhir dari saluran distribusi global adalah pasar dan konsumen di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Saluran distribusi global memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Yang pertama, akses ke pasar global. Dengan menggunakan saluran distribusi global, produsen dapat mencapai pasar global yang lebih luas daripada jika hanya beroperasi di pasar domestik. Kedua, diversifikasi risiko. Beroperasi di pasar global memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada pasar tunggal atau ekonomi tertentu. Dengan memiliki kehadiran di berbagai pasar, perusahaan dapat mengatasi fluktuasi ekonomi atau permintaan yang mungkin terjadi di satu lokasi. Ketiga, pemanfaatan sumber daya lokal. Saluran distribusi global memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya lokal di berbagai pasar. Ini termasuk tenaga kerja, bahan mentah, infrastruktur, dan pengetahuan pasar yang dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis. Keempat, peningkatan brand awareness. Dengan hadir di berbagai pasar global, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek mereka di tingkat internasional.
Ini membantu mereka memperkuat citra merek dan membangun kepercayaan konsumen di berbagai negara. Kelima, efisiensi operasional. Saluran distribusi global dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui optimasi rantai pasok, pengelolaan inventaris yang lebih baik, dan penggunaan teknologi informasi yang canggih. Keenam, inovasi dan penyesuaian. Hadir di pasar global memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan wawasan tentang tren pasar, preferensi konsumen, dan inovasi produk yang mungkin terjadi di berbagai negara. Selanjutnya yaitu prinsip saluran distribusi global yang efektif, itu meliputi pertama, koordinasi dan kolaborasi. Prinsip ini menekankan pentingnya bekerja sama dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam saluran distribusi global, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Kedua, penyesuaian lokal. Perusahaan harus dapat menyesuaikan strategi distribusi mereka dengan kondisi lokal di berbagai pasar global. Ini termasuk pemahaman perbedaan budaya, hukum, dan kebiasaan konsumen di setiap pasar dan menyesuaikan produk, harga, dan strategi pemasaran sesuai dengan konteks lokal. 3. Integrasi rantai pasok. Prinsip ini menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antara semua tahap rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi dan pemasaran. Keempat, penggunaan teknologi. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam saluran distribusi global. 5. Fleksibilitas dan responsivitas. Perusahaan harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi distribusi mereka sesuai dengan perubahan pasar, regulasi, atau kondisi ekonomi global. Responsivitas yang cepat terhadap perubahan pasar memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan mengambil peluang bisnis yang muncul. Keenam, pengelolaan risiko. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi saluran distribusi global, termasuk risiko politik, ekonomi, dan logistik. Selanjutnya kita masuk pada tema materi e-commerce. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala jenis transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Ini termasuk pembelian dan penjualan produk atau layanan, pertukaran data, transfer dana yang dilakukan secara online. Dalam konteks e-commerce, transaksi bisa terjadi antara perusahaan dan konsumen, atau antara perusahaan dan perusahaan, atau antara konsumen dan konsumen, atau antara perusahaan dan pemerintah. E-commerce melibatkan berbagai model bisnis, termasuk pertama, toko online, yaitu perusahaan menjual produk atau layanan mereka kepada konsumen melalui platform e-commerce mereka sendiri. Kedua, pasar online, platform yang memfasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi tidak memiliki persediaan sendiri. Contoh termasuk Amazon, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. 3. Pembayaran elektronik. Transaksi pembayaran yang dilakukan secara online melalui berbagai metode seperti kartu kredit, dompet digital, atau transfer bank. 4. Pemasaran digital. Penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk mempromosikan produk atau layanan kepada calon konsumen. 5. Layanan logistik dan pengiriman, yaitu layanan online yang memfasilitasi pengiriman produk dari penjual ke pembeli. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip e-commerce, yaitu pedoman atau aturan dasar yang membimbing perusahaan dalam merancang, mengimplementasi, dan mengelola strategi e-commerce mereka. Ada beberapa prinsip utama e-commerce. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Prinsip ini menekankan pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Perusahaan harus memastikan bahwa pengalaman belanja online yang mereka tawarkan mudah, aman, dan memuaskan bagi pelanggan.
Kedua, keamanan informasi. Perusahaan harus melindungi data pribadi dan finansial pelanggan mereka dari serangan cyber dan penyalahgunaan. Ketiga, transparansi dan keterbukaan. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan bisnis, harga, dan informasi produk. 4. Kemudahan penggunaan. Pengalaman pengguna yang mudah dan intuitif adalah prinsip penting dalam e-commerce. Perusahaan harus merancang situs web atau aplikasi mereka dengan antar muka yang mudah dinavigasi, proses checkout yang sederhana, dan fitur-fitur yang mengoptimalkan pengalaman belanja online. Kelima, fleksibilitas dan responsivitas. Perusahaan harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi e-commerce mereka dengan perubahan pasar, teknologi, atau preferensi pelanggan. Responsivitas yang cepat terhadap umpan balik pelanggan atau tren pasar memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan relevan. Keenam, integrasi rantai pasok. Yaitu prinsip penting dalam e-commerce memastikan kelancaran operasi dari pemesanan produk hingga pengiriman ke pelanggan. Ini melibatkan integrasi sistem dan proses antara produsen, distributor, penyedia logistik, dan penyedia layanan pembayaran. Ketujuh, analisis data. Prinsip ini menekankan pentingnya analisis data dalam e-commerce untuk memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi tren pasar, dan mengoptimalkan operasi bisnis. Demikian presentasi video singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.